Halo guys, jadi gue tadi barusan nonton Agatha All Along dan gue bakal mereview apa yang gue suka, apa yang gue tidak suka dari 2 episode pertama, karena yang baru rilis ini adalah 2 episode pertama, jadi kemungkinan akan ada spoiler untuk 2 episode pertama di video ini. Jadi yang pertama, gue kira film ini mirip WandaVision, tapi kalau WandaVision itu kan sitcom dengan style dekade-dekade yang bervariasi gitu kan. Gue kira serial ini tuh TV series dengan setiap episodenya tuh genrenya berbeda gitu. Dan di episode pertama juga gue masih ngira begitu, karena kan di episode pertama kita ngelihat dia kayak di serial detektif-detektif gitu kan. Tapi ternyata di akhir episode itu sudah hilang magicnya. Jadi kita keluar dari dunia itu, kita keluar dari TV series itu gitu. Dari pandangan pertama kita ngelihat TV series ini lumayan berbeda dari TV series yang Marvel buat. Secara visual gue nggak tahu apa yang membuat gue merasa kayak gitu, cuma gue merasa kayak gitu. Dan cukup fun, kita bisa ngelihat karakter Agatha sebagai Agatha, bukan sebagai Agnes, dan karakter-karakter yang di sekitarnya. Dan kita juga bisa mengintip sedikit ke dunia penyihir yang ada di Marvel gitu ya. Dia ketemu teman-temannya apa segala macam. Dari episode 1 itu udah terasa beda, dan memang disengaja kan, karena memang di awal-awal itu kan dia ada di dunia kayak detektif-detektifan gitu, dan gue enjoy bagian detektif-detektifan itunya gitu loh. Dan menurut gue di dunia detektif itu tuh gue kurang sukanya adalah bagaimana mereka bikin hint-hintnya itu kayak terlalu cepet gitu. Menurut gue itu terlalu cepet gitu loh. Ya gue juga sebenarnya gue juga prefer si Agatha ini ada di dunia TV dalam tanda kutip itu di waktu yang lama gitu, kayak 2 episode lah atau 3 episode gitu baru dia keluar. Tapi kan kita juga harus buru-buru ngeluarin Agatha dari situ gitu kan. Jadi ya udah. Nah, terus udah gitu di episode 1 juga kayak apa, karakternya Aubrey Plaza tuh bagus banget sih mainnya, cuma karakternya itu menurut gua enggak. Jadi kan dia muncul di dunia detektifnya gitu kan, tapi menurut gua untuk memunculkan dia setelah itu yang dia ngetobrak rumahnya gitu, menurut gua belum perlu sih. Kayak apa ya, kayak pengen banget nge-introduce karakter ini gitu, padahal bisa di episode-episode berikutnya gitu kan. Ya mungkin mereka mau ngasih tahu bahwa ini tuh musuhnya, dan nanti di episode 2 juga bakal dia kayak menghindari si Aubrey Plaza ini kan, si Agatha menghindari Aubrey Plaza ini gitu. Jadi mungkin mereka mau develop bagian situnya dulu gitu, baru bisa lanjut ke beat berikutnya gitu kan. Gue enjoy yang bagian detektif, tapi gue kurang enjoy yang di bagian akhir. Kayak episode 1 akhir itu tugasnya hanya untuk menyambungkan ke episode 2 kayak gitu-gitu kan. Nah, di episode 2 ini gue merasa bosen banget. Gue nontonnya bosenin banget gitu loh. Kayak oke, kita tahu penyihir ternyata ada di sekitar kita segala macam, tapi gue ngerasa dua karakter ini yang sedang mencari member-member ini, si Agatha dan teenager ini gitu, menurut gue agak blend gitu ya mereka dinamika karakternya gitu. Jadi gue sempat bosan nonton itu, terus kemudian gue baru bisa dapat retention lagi itu ketika di akhir yang mereka mau ke Witches Road itu kan, dan ada yang ngejar. Nah, jadi mungkin di bagian awal tuh stakesnya kurang aja gitu. Kenapa lo harus ke Witches Road selain emang buat dapetin power gitu kan, buat si Agatha sama buat si teenager si Jolok ini kayak gitu. Kemudian gue di channel ini gue nggak bakal ngebahas tentang teori-teorinya, karena gue nggak ngerti apa-apa tentang karakter ini, dan kayak Scarlet Witch aja gitu gue nggak ngerti apa-apanya gitu kan. Tapi di serial ini ada satu misteri yang kita bisa lihat dari awal gitu ya, itu adalah ini si teenager ini nih siapa sih sebenarnya. Jadi kalau dari sebelum rilis juga kan banyak yang bilang gitu teorinya, oh ini ada entah ini si Mephisto, entah ini si anaknya Wanda apa segala macam gitu kan. Dan itu kita juga belum tahu, dan menurut gua memberi misteri ini oke gitu. Cuma gua nggak tahu kenapa kayak penyampaiannya bahwa ini misteri itu agak kurang bikin penasaran sih kalau menurut gue ya. Kurang bikin penasaran dan terlalu dipaksakan untuk menjadi misteri gitu loh. Kayak dia ngomong namanya tapi disembunyikan sama sesuatu gitu. Kalau menurut gue sih dia bilang aja namanya siapa gitu, nama-nama generik lah gitu. Misalnya nama aktor kan si Joe nih, ya udah bilang ini nama gue Joe gitu misalnya gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ya Joe ini siapa, latar belakangnya dari mana, kenapa dia nyari Agatha dan segala macamnya gitu kan. Dan itu juga nanti ada di scene mobil gitu, dia ceritain tapi si Agatha nggak bisa denger. Nah itu baru kalau gue bikin di meja penulis, gue nggak bakal nulis si Agatha nanya latar belakang gitu-gitu. Cuma ya udah, karena Agatha orang yang nggak pedulian kan, ya udah dia nggak mau tahu ini tuh anak ini nih siapa gitu kan. Tapi kita seiring berjalannya waktu tahu
tahu gitu ini anak siapa sih, dan kalau misalnya memang ada plot twist besar ya udah nanti plot twistnya gitu ini siapa gitu. Tapi kalau menurut gua sih nih gua tadi bilang kagak ada teori, tapi gua punya satu teori nih, gua baru kepikiran aja nih, gua baru rekam terus gua kepikiran. Kalau menurut gua ini anaknya Wanda, si siapa sih namanya gua lupa lagi, si Wiccan. Terus dia ke Witch's Road itu bukan buat pengen power, tapi pengen ngebangkitin Wanda. Jadi akhirnya si Scarlet Witch itu balik lagi ke dunia gitu guys. Itu teori gua, yaitu review singkat gua terhadap 2 episode pertama dari Agatha All Along. Gua nggak bakal ngasih rating, tapi gua sejauh ini suka dengan kemana arahnya serial ini akan berjalan gitu ya. Jadi gua bakal expect yang lebih di episode 3-nya gitu, karena mereka sudah mulai bisa ngambil hati gua gitu lah. Jadi gitu aja guys. Kalau kalian ada opini gimana menurut kalian yang udah nonton Agatha All Along, coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe juga guys, itu ngebantu banget buat channel gue yang masih kecil ini. Dan ya udah, dadah.